pada skala mikroskopis yang diamati menggunakan mikroskop dan biologi sel mempelajari baik organisme sel tunggal seperti bakteri maupun organisme multiseluler seperti manusia. Selanjutnya akan dibagikan oleh Risa. Maaf sebentar, ini nggak bisa di next. Ya. Udah ya. Aku tolong dijadiin host. Baik, saya melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Vina. Jadi, sel merupakan unit terkecil dari kehidupan yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda tergantung tempat dan fungsi dari jaringan yang disusunnya. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Sel dalam bahasa Latin adalah selula yang artinya bilik kecil. Boleh di next slide-nya. Maaf terkendala sinyal jadi terganggu. Untuk selanjutnya yaitu fungsi utama sel. Jadi fungsi utama sel itu ada dua. Yang pertama yaitu piranti kimiawi yang melakukan proses metabolisme, dan kedua yaitu piranti yang menyampaikan kode-kode informasi biologis yang akan dituturkan generasi berikutnya. Dari segi satuan dasar individu, dasar hidup seluler yang ada di alam digolongkan menjadi organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Penggolongan jasad seluler berdasarkan struktur dan organisasi sel terdiri atas prokariotik dan eukariota. Struktur sel prokariota terdiri atas struktur utama berupa dinding sel, membran plasma sel, ribosom, dan bahan genetik. Sel eukariota mempunyai struktur dan organisme lebih 33 kompleks dibandingkan sel prokariotik. Pada eukariota, bahan genetiknya atau DNA berada di dalam membran nukleus sehingga memiliki struktur nukleus yang jelas. Hal ini disampaikan oleh Albert et al. Pada tahun 2014. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Jayanti Evananda. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Penelitian genom pada kesehatan masyarakat. Proyek Genom Manusia memicu penelitian-penelitian lanjutan dalam bidang biologi molekuler dan bioteknologi modern. Pemetaan genom manusia serta
Typing memungkinkan adanya rekayasa gen-gen tertentu demi menghasilkan ekspresi gen yang diharapkan. Rekayasa genetika merupakan suatu sistem modifikasi genetik pada genom organisme menggunakan metode-metode dalam bioteknologi. Rekayasa genetika memungkinkan dilakukannya manipulasi gen-gen sehingga ekspresi gen dapat dikontrol dan produknya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, menurut Catherine 2010. Next. Dua tipe utama terapi gen, yaitu satu, terapi gen sel embryonal atau germline gen terapi. Dan yang kedua, terapi gen sel tubuh atau somatic gen terapi. Terapi gen sel embryonal, pada terapi gen sel kelamin ini digunakan sel kelamin jantan atau sperma maupun sel kelamin betina atau ovum yang dimodifikasi dengan adanya penyisipan gen fungsional yang terintegrasi dengan genomnya. Pada terapi gen sel tubuh, dilakukan transfer gen fungsional ke dalam sel tubuh pasien, sehingga malfungsi pada organ dapat diperbaiki. Menurut Singh et al. 2016, menyatakan bahwa terapi gen sel tubuh spesifik untuk setiap pasien dan tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Selanjutnya dibacakan oleh Ayu. Transfer gen. Keberhasilan terapi gen sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama efisiensi transfer dan ekspresi gen pada sel target. Transfer gen fungsional ke dalam sel target dalam terapi gen memerlukan vektor yang kompeten dan dapat membawa gen target dengan baik. Gen normal akan disisipkan ke dalam genom organisme untuk menggantikan gen abnormal yang menyebabkan penyakit. Selanjutnya, terapi gen dengan vektor AAV. Umumnya digunakan dalam terapi in situ karena gen terintegrasi yang terdapat pada AAV rekombinan dapat langsung diinfeksikan pada sel inang. Pada sel inang target, gen rekombinan dari vektor akan dirilis untuk kemudian diekspresikan menjadi protein fungsional tertentu yang dapat mensubstitusi gen yang abnormal pada sel tersebut. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi organisme agar menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Ciri-ciri bioteknologi modern adalah bersifat steril, peralatan yang digunakan lebih modern atau canggih, jumlah produk yang dihasilkan dalam jumlah banyak atau massal, kualitas standar dan terjamin. Selain itu, bioteknologi modern tidak terlepas dengan aplikasi metode mutakhir bioteknologi. Contoh bioteknologi modern adalah rekayasa genetik yang merupakan teknik modifikasi genetik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru. Ini menurut Sutarno tahun 2016. Bioteknologi di bidang kedokteran. Yang pertama ada rekayasa genetika, lalu ada pembuatan hormon insulin, cloning, pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, teknologi plasmid, DNA rekombinasi, antibodi monoklomal, dan sel punca atau stem cell. Next. Berdasarkan pembahasan paper penerapan ilmu biologi sel dengan kesehatan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa ilmu biologi sel merupakan ilmu yang mempelajari tentang sel serta bagaimana struktur dan fungsi sel bekerja dalam kehidupan yang penerapannya dalam bidang kesehatan masyarakat sangatlah beragam, seperti rekayasa genetika, pembuatan hormon insulin, cloning, pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, teknologi plasmid, DNA rekombinasi, antibodi monoklomal, dan sel punca. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan.
Baik, ini ada pertanyaan dari Adila Rahmawati. Izin bertanya, apa maksud dan bagaimana mekanisme dari bioteknologi di bidang kedokteran seperti sel punca atau stem cell? Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh Jayanti. Saya persilahkan. Baik, izin menjawab. Sel punca merupakan sel yang memiliki kemampuan membelah dengan cepat dan belum memiliki fungsi khusus. Sel ini dengan teknik tertentu dapat disisipkan ke dalam jaringan atau organ yang bermasalah untuk dapat meniru fungsi dari sel-sel di jaringan atau organ tadi, sehingga organ dapat menjalankan fungsinya dengan normal kembali. Beberapa jenis penyakit yang dapat diobati dengan sel punca dan mekanisme memproduksi insulin dapat diobati pankreas sehingga dapat kembali memproduksi insulin. Insulin yang dihasilkan pun menjadi lebih banyak dan berkualitas. Lalu yang kedua, penyakit liver. Biasanya penyisipan sel punca untuk penyakit ini memerlukan jumlah yang banyak. Sel punca akan berdiferensiasi menjadi pembuluh-pembuluh darah baru yang dapat memperbaiki fungsi hati. Lalu yang ketiga, penyakit saraf. Sel akan berperan dalam memperbarui sel-sel saraf, sehingga lebih baik dalam menghantarkan impuls. Perbaikan ini mengobati penyakit-penyakit saraf seperti Parkinson. Selanjutnya yang keempat, penyakit autoimun. Sel punca akan menekan reproduksi dari sel T dan sel B sehingga akan menormalkan kerja sistem kekebalan tubuh. Lalu yang terakhir, penyakit ginjal. Hampir sama dengan penyakit lainnya, sel punca diferensiasi menjadi sel-sel ginjal, sehingga sel-sel ginjal yang telah lama dan tidak berfungsi lagi akan sel-sel ini sehingga fungsi ginjal normal kembali. Apakah bisa menjawab pertanyaannya? Adila? Sudah, terima kasih. Ya, sudah. Baik, terima kasih kepada Jayanti. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator.